Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa biulumihi fid dharaini amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pembahasan yang akan kita bahas selanjutnya adalah Kitab Ahkamil Haji, yaitu pembahasan terkait tentang haji. Yang akan kita bahas pertama kali ialah syarat-syaratnya haji atau syarat wajibnya haji. Bismillah, mari kita mulai dari awal dari Kitab Ahkamil Haji. Wa huwa lugatan al-qasdu. Haji menurut bahasa itu adalah al-qasdu, suatu tujuan. Atau qasdu itu ya bermaksud, jadi berniat untuk ke Baitullah. Wa syar'an, menurut syariatnya yang dikatakan haji itu adalah qasdul baitil harami lin nusuki, yaitu pergi ke Baitul Haram yang ada di kota Mekah atau pergi ke Baitullah lin nusuki untuk tujuan ibadah. Jadi tujuan ke Baitullah itu bukan untuk rekreasi ataupun yang lain yang berbau duniawi, tapi tujuannya adalah lin nusuki. Jadi tujuan utama daripada haji itu nusuk. Maka dari itu seluruh rukun dan juga seluruh wajib-wajibnya haji itu ya berupa ibadah. Wa syaraitu wujubil haji sab'atu asya'ah. Adapun beberapa syarat wajibnya haji sab'atu asya'ah, ada 7 perkara. Jadi seseorang itu belum dikatakan wajib haji jika belum memenuhi 7 perkara ini. Jika 7 perkara ini sudah dipenuhi oleh seseorang, maka wajiblah haji. Wa fi ba'din nusakhi, redaksi di sebagian kitab itu bukan sab'atu asya'a tapi sab'u khisalin. Jadi hanya berbeda redaksi tetapi jumlahnya tetap, yaitu syarat wajibnya haji itu ada 7. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama al-islamu, jelas Islam, karena haji itu merupakan syariat daripada Islam. Ya jelas karena haji itu adalah syariat daripada Islam. Kalau bukan Islam, orang kafir ataupun di luarnya Islam itu tidak diwajibkan untuk melakukan haji. Syarat wajib yang kedua wal bulugu dan baligh. Jadi kalau masih anak-anak tidak diwajibkan. Jadi harus baligh, artinya ya sudah mukallaf seperti itu. Yang ketiga wal aqluh, memiliki akal. Maksudnya memiliki akal itu tidak gila ya. Akalnya masih waras dan bisa berpikir dan sebagainya. Kemudian syarat yang keempat wal hurriyatu, dan merdeka. Artinya merdeka ini kalau budak gitu ya, karena zaman dulu itu masih ada budak, maka tidak diperbolehkan atau tidak diwajibkan untuk haji. Jadi syarat yang keempat itu adalah hurriyah, merdeka. Tetapi kalau zaman sekarang itu atau di akhir zaman ini sudah tidak ditemukan lagi yang namanya budak. Jadi ya hurriyah ini bukan tidak berlaku, tetapi konsep daripada hurriyah ataupun abdu di zaman sekarang itu tidak ada. Fala yajibu al-hajju 'alal muttasifi bididzalika. Haji tidak wajib bagi seseorang yang bersifatan dengan perlawanan keempat perkara tadi. Jadi yang pertama Islam, kemudian baligh, yang ketiga akal atau memiliki akal, dan yang keempat adalah merdeka. Jika seseorang itu memiliki sifat kebalikan daripada keempat sifat ini, contohnya dia bukan Islam, tidak baligh, kemudian gila, atau mabuk, kemudian dia budak, maka haji tidak diwajibkan bagi dia. Kemudian yang syarat yang kelima adalah wujuduz zadi, adanya bekal. Bekal itu ya yang akan kita gunakan di perjalanan ya. Itu namanya bekal. Wa awiyatihi in ihtaja ilaiha, dan perabot ataupun prasarana daripada bekal tersebut. Jadi yang sarana penunjang daripada bekal tersebut. Wa qad la yahtaju ilaiha kasyahsin qaribin min Makkah. Terkadang
prasarana dan perabot bekal itu tidak dibutuhkan sebagaimana orang yang dekat dengan kota Mekah. Jadi hanya wajib membawa yang namanya bekal. Artinya kalau sekarang ya wajib membawa uang saja gitu ya. Tapi kalau makanan ya kan kita bisa beli di perjalanan seperti itu. Wa yustaratu aidon, juga disyaratkan wujudul ma'i fil mawadhi'i al-mu'tadi hamlul ma'i minha bi thamanil misli. Juga disyaratkan wujudul ma'i, adanya air, fil mawadhi'i, di tempat-tempat, al-mu'tadi, yang biasa, hamlul ma'i, membawa air, minha bi thamanil misli, dengan harga misil atau dengan harga yang biasa. Jadi juga disyaratkan di dalam haji itu adalah adanya air di tempat-tempat yang dibutuhkan untuk membawa air. Jadi kalau kita tiba di tempat-tempat yang dibutuhkan air, maka juga disarankan adanya air di sana. Kemudian syarat yang keenam yaitu adalah wa wujudur rahilati. Ini selain sangu ataupun selain bekal, yang tak kalah wajib itu adalah wujudur rahilah. Rahilah itu adalah kendaraan. Karena kota Mekah itu ya jauh gitu ya. Kalau dari Indonesia itu sangat jauh. Maka yang namanya kendaraan itu juga wajib. Allati tasluhu lahu bisyira'in au istijarin, yang pantas bagi seseorang yang mau haji, bisyira'in, baik dengan cara membeli, au istijarin, atau dengan menyewa. Jadi dia membeli kapal atau dia menyewa kapal gitu ya. Jadi kita menyewa kendaraannya atau kita membeli kendaraannya. Syarat yang ini yaitu adanya atau wajibnya kendaraan itu bagi siapa? Hadza idza kana syahsu min bainahu wa baina Makkah marhalatani fa aksara. Jadi adanya kendaraan itu bagi seseorang yang jaraknya dia dengan kota Mekah itu 2 marhala atau lebih. Jadi 2 marhala atau lebih dari 2 marhala, maka dia wajib dengan kendaraan. Sawa'un qadara 'alal masyi am la, baik dia mampu untuk berjalan atau tidak. Jadi syaratnya itu jika seseorang jaraknya dari kota Mekah itu 2 marhala atau lebih gitu ya, 2 marhala atau lebih, maka perkara juga yang diwajibkan itu adalah wujudur rahilah, adanya kendaraan. Fa in kana bainahu wa baina Makkah taduna marhalataini, jika jarak seseorang itu antara kota Mekah dan tempat tinggalnya itu belum sampai 2 marhalah gitu ya, duna marhalataini wa huwa qawiyyun 'alal masyi, sedangkan dia itu kuat untuk berjalan, maka lazimahul hajju bila rohilatin, maka haji itu wajib baginya tanpa kendaraan. Jadi kalau ada seseorang yang jaraknya 2 marhala dari tempat tinggalnya ke kota Mekah, maka 2 marhala atau lebih, maka dia wajib menggunakan kendaraan. Tetapi kalau kurang dari 2 marhala, ya dia tidak wajib dengan kendaraan, seperti itu. Wa yustaratu kaunu ma dzukira fadilan an dainihi wa an mu'nati man alaihi mu'natuhum muddat dhahabihi wa iyabihi. Disyaratkan segala sesuatu yang telah disebut di atas, bekal dan juga kendaraan, fadilan an dainihi, cukup atau lebih ya. Artinya fadilan itu melebihi daripada an dainihi, dari hutangnya, wa an mu'nati man alaihi mu'natuhum, dan juga biaya yang wajib ia tanggung terhadap orang yang wajib dia biayai, ya keluarganya gitu ya. Jadi tadi kendaraan dan juga bekal itu tidak boleh mengurangi jatah-jatah daripada kewajiban-kewajibannya gitu ya. Kalau semisal dia memiliki anak dan juga memiliki istri di rumah, maka kewajiban yang di rumah tidak boleh ditinggalkan. Jadi nafkahnya tidak boleh ditinggalkan. Sehingga seandainya dia mau berangkat haji tetapi harus mengorbankan anak dan istri di rumah gitu ya, tidak dinafkahi oleh seorang laki-laki ini, maka hukumnya tidak wajib. Jadi muddatah dhahabihi wa iyabihi, selama ia perjalanan ke kota Mekah sampai dia kembali ke kota Mekah. Wa fadilan aidon an maskanihi allaiki bihi wa an abdin yaliku bihi, juga lebih daripada tempat tinggalnya, maksudnya untuk biaya tempat tinggal yang ada di rumahnya.
juga ini wajib, atau wajib harus lebih daripada itu. Syarat yang selanjutnya yang ketujuh adalah wa takhliyatut thariqi. Artinya takhliyatut thariqi itu amannya perjalanan. Jadi di perjalanan itu tidak ada yang mengganggu kita. Wal muradu bit takhliyati, yang dimaksud dengan takhliyah di sini amnut thariqi, amannya jalan atau perjalanan, dhannan bihasabi ma yaliku bi kulli makanin, secara prasangka dengan sesuatu yang pantas di setiap tempat. Jadi tidak harus qat'i ya. Maksudnya qat'i itu benar-benar aman gitu ya. Tidak perlu harus qat'i. Jadi hanya dhannan saja. Oh iya, perjalanan saya ke kota Mekah cukup aman. Prasangkanya seseorang itu seperti itu, maka dia sudah wajib untuk melakukan perjalanan ke Baitullah. Fa'alau lam ya'man asy-syakhsu anna ala nafsihi aw malihi aw bud'ihi lam yajib alaihi al-hajju. Jika seseorang itu merasa tidak aman terhadap dirinya, terhadap harta dan juga perkara yang dia bawa, maka dia tidak wajib haji. Artinya di dalam perjalanan dia tidak mengalami rasa aman atau mengalami tidak keamanan, ya. Tidak aman dia di dalam perjalanan, maka tidak wajib haji baginya. Wa qauluhu wa imkanul masiri sabitun fi ba'din nusahi. Ada satu syarat lagi yang disebutkan di sebagian kitab, tapi juga tidak disebutkan di kitab yang lain. Jadi ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Apa syarat itu? Adalah imkanul masiri. Imkanul masiri itu adalah ya punya kesempatan untuk melakukan perjalanan gitu ya. Perjalanannya masih imkan. Artinya imkan itu ya sempat. Imkan ya. Wal muradu bihadal imkan, apa yang dimaksud imkan di sini adalah ayyabqa minaz zamani ba'da wujudiz zadi war rahilati ma yumkinu fihi as-sayru al-ma'hudu ilal haji. Yaitu masih tersisa waktu setelah dia itu mampu untuk mengadakan bekal dan juga kendaraan, ya waktu yang cukup untuk dia melakukan perjalanan yang biasa untuk haji. Semisal perjalanannya itu adalah 2 hari 2 malam, tetapi dia tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan itu, maka tidak wajib. Artinya cukup waktu itu ya imkanul masir gitu ya. Jadi imkanul masir di sini artinya ya ayyabqa minaz zamani ba'da wujudiz zadi war rahilati ma yumkinu fihi as-sayru al-ma'hudu ilal haji gitu ya. Harus mampu gitu, dan maksudnya selain mampu tetapi juga sempat. Fa'in amkanah, jika dia itu mungkin untuk melakukan perjalanan, illa annahu yahtaju, hanya saja gitu ya, hanya saja dia butuh beberapa hari untuk melakukan perjalanan tadi, lam yalzamhul hajju lid-darari. Jadi semisal seseorang itu bisa mungkin tetapi butuh waktu lama, sangat lama gitu ya, bukan hanya lama, sangat lama gitu ya, maka dia tidak wajib untuk melakukan haji. Alasannya lid-darari, karena akan bahaya pada dirinya sendiri, seperti itu. Jadi ada 7 di sini ya, ada 7 syarat wajibnya haji. Kemudian ada tambahan 1. Saya ulangi sebagai kesimpulan. Yang pertama ada Islam, kemudian ada baligh, kemudian ada akal atau memiliki akal, kemudian merdeka, kemudian yang kelima itu adanya zat atau bekal, kemudian wujudur rohilah, yang ketujuh itu adalah takhliyatut thariq atau amannya perjalanan. Tambahan daripada syarat yang ke-8 dan juga disebutkan di beberapa kitab, di sini juga disebutkan adalah imkanul masir. Artinya imkanul masir di sini adalah cukup atau memiliki kesempatan untuk melakukan perjalanan haji. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.